Selamat pagi, Mitra Dexen Indonesia. Perbincangan santai bersama Bunda Samine. Dari Medan, pentingnya mempelajari metode ganoterapi baik online maupun offline. Harus bersama-sama, tapi penghasilan masing-masing. Untuk aktivitas saya online nih ya Pak Joko ya, di sini saya hampir setiap hari saya melakukan aktivitas untuk DSN. Karena begini Pak Joko, saya mengambil berkahnya terlebih dahulu ya Pak Joko ya, untuk diri kita sendiri. Saya terkhususnya saya melihat diri saya bertambah sehat, bertambah semangat, dan memiliki pemikiran-pemikiran yang bersih disebabkan karena tubuh yang sehat. Mustahil Pak Joko, menurut saya pemikiran kita sehat, pikiran kita bersih, jiwa kita tenang, apabila tubuh kita tidak sehat. Nah, jadi untuk pribadi saya mensuplai dari makanan sehat, yaitu makanan yang diproduksi oleh perusahaan besar kita, yaitu perusahaan DSN. Terserah kita. Jadi saya memilih semuanya produk hampir saya konsumsi Pak Joko, termasuk prostat ya Pak Joko ya. Prostat pernah saya konsumsi karena saya hanya sekedar ingin tahu apa reaksi setelah konsumsi prostat. Ternyata luar biasa juga Pak Joko untuk membersihkan bagian organ-organ tubuh, fungsi alat reproduksi. Jadi tidak ada perbedaan pria dan wanita untuk memperbaiki fungsi alat reproduksi. Berlanjut ke pertanyaan Pak Joko tadi ya Pak Joko ya, tentang online saya. Jadi ketika diri saya merasa sehat, mengapa saya sembunyikan ilmu kesehatan yang saya miliki? Ilmunya sangat simpel sekali Pak Joko, sedikit sekali ilmunya, yaitu konsumsi produk. Apabila kita tidak mengkonsumsi produk, kita tidak tahu bagaimana setelah konsumsi itu untuk tubuh kita sendiri. Jadi setelah kita konsumsi dan kita sehat, pikiran kita pastinya berkembang, hati kita tenang. Nah, jiwa tadi meronta-ronta Pak Joko, ingin membagikan informasi tentang produk ini kepada siapapun. Jadi dimanapun yang aktivitasnya khusus DSN, saya insya Allah hadir, dimanapun Pak Joko ya. Tapi itu harus ada schedule pribadi ya Pak Joko ya, karena memang full. Jadi saya siap untuk melakukan apapun itu tentang DSN, memberikan informasi khususnya. Nah, kalau untuk online-nya tentunya kita bertemu saat ini, terus bertemu dengan mitra, bertemu dengan pasien, bertemu dengan orang-orang yang belum mengenal tentang DSN. Pastinya saya lebih semangat lagi. Tidak ada keputusasaan Pak Joko. Jadi untuk online tadi Pak Joko sebenarnya itu banyak yang harus kita menjabarkan ya Pak Joko ya. Jadi tapi pribadi saya sendiri online itu kita lakukan, mampu melakukannya apabila kita sehat, itulah ya, itu Pak Joko mungkin ya Pak Joko ya. Dari konsumsi produk, pemikiran sehat, jiwa tenang, siap online dimanapun. Jadi aktivitas saya Pak Joko lihat dari online itu memang karena hati, pikiran, dan tubuh sehat. Mungkin itu ya, Pak Joko. Artinya Seberapa penting ilmu genoterapi dipelajari oleh Mitra DXN lama maupun Mitra DXN baru? Kalau untuk mengajari itu sepertinya seperti diri kita sendiri Pak Joko, kita ajarkan pada diri kita sendiri. Nah, konsumsi produk Pak Joko awalnya. Nah, dari yang produk apapun mereka memilih, silakan. Yang penting konsumsi produk terlebih dahulu, agar bisa berpikir, itu saya katakan tadi, kalau sehat berpikir apa selanjutnya untuk tubuh saya, kita beri supply produk kesehatan apalagi untuk tubuh kita, untuk mengajari tentang produk. Nah, setelah konsumsi lanjut pelajaran yang berikutnya itu tentang ganoterapinya ya, diawali dengan masalah-masalah kesehatan. Banyak permasalahan kesehatan di tubuh kita disebabkan sebab-sebab dari unsur satu, udara, makanan, minuman, bisa menyebabkan
masalah racun di tubuh ya Pak Joko ya. Yang kedua disebabkan dari unsur emosional, unsur perubahan mental, unsur dari pikiran, rasa takut, cemas itu yang berlebih, mungkin unsur dari dalam itu ya Pak Joko ya, dari perasaan kok kita mengatakannya itu. Berikutnya dari unsur luar ataupun unsur lainnya seperti ada cara pola makan tidak sehat, tidak teratur, tidur tidak teratur, bekerja berlebihan, ataupun benturan atau kecelakaan yang menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah, ataupun permasalahan yang disebabkan dari unsur kesehatan penuaan ya Pak Joko ya. Sudah pasti kita ini akan tua. Dari usia kita yang bertambah tua artinya fungsi organ tubuh semakin melemah, limbah di tubuh pastinya akan bertambah, nah stamina pasti akan menurun. Itu mungkin pembelajaran awal Pak Joko. Kita melihat itu karena background kita atau basic kita ataupun produk kita ini berhubungan dengan kesehatan. Jadi kita pelajari dulu tentang unsur-unsur yang bermasalah dengan kesehatan. Itu Pak Joko. Banyaknya faktor yang menyebabkan penuaan dini, salah satunya makanan yang dikonsumsi serta faktor kejiwaan. Bagaimana genoterapi bisa mengatasi masalah Biologisnya, Bu. tersebut? Silakan, Bu. Oke, baik Pak Joko, saya jawab. Kalau untuk penuaan pada tubuh kita, penuaan sel, mempercepat pada penuaan sel bahasanya Pak Joko ya, itu disebabkan memang dari faktor makanan. Karena pertumbuhan manusia itu dari jenis makanan yang kita berikan, kita konsumsi setiap hari. Apabila tidak ada perbandingan yang tidak seimbang kita konsumsi antara makanan jenisnya asam dan basa, tubuh kita itu pasti akan meronta-ronta, aduh kenapa terlalu banyak sekali ini bagian asamnya yang diberikan. Walaupun tubuh tadi menerima, tapi terjadi sel-sel tadi penuaan lebih cepat Pak Joko. Nah di sini saya contohkan kepada seorang konsumen mitra saya, yaitu dia awalnya mencoba untuk treatment kecantikan, diet sekaligus. Nah sebelumnya beliau melakukannya di luar secara medis ataupun kecantikan di luar sana, tidak menggunakan Ganoderma. Setelah mereka mitra saya melakukan, ternyata hasilnya itu harus menunggu waktu yang lama juga dan harus melakukan treatment diet juga Pak Joko. Jadi harus olahraga juga. Nah ini membuat keseimbangan darah dalam tubuh ataupun kurangnya asupan yang jenisnya kalori di tubuh itu membuat konsumen atau mitra saya tadi menjadi loyo. Mungkin berkurangnya darah, berkurangnya karbo, berkurangnya jenis nutrisi disebabkan harus diet karena ingin memiliki keinginan besar untuk lebih cantik dan kelihatan lebih kurus. Nah setelah kita perkenalkan dengan produk Ganoderma ini Pak Joko, tubuh itu tidak mengalami reaksi yang berlebihan dan tidak ada kata diet. Diet itu artinya sudah kita konsumsi dari makanan yang banyak mengandung basanya dari spirulina. Dan untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuhnya itu ada RGGL Pak Joko. Untuk mencukupi jumlah mineral di tubuhnya ada ganoselium Pak Joko. Jadi ketika melakukan treatment untuk diet dan kecantikan, mereka merasa tidak berat melakukannya dan tidak perlu olahraga yang berlebihan. Mungkin boleh olahraga secukupnya saja Pak Joko, memang itu baik untuk kesehatan. Nah untuk konsumsi produknya, dari produk kita ini semua sudah tercukupi. Kalau saya contohkan untuk treatment diet itu seperti RGGL mengeluarkan racun dari dalam tubuhnya, artinya limbah
jenis apapun yang ada di tubuh ataupun di fungsi organ tubuh akan dikeluarkan, baik limbah di dalam darah ataupun di kulit, di tubuh, seperti penumpukan kelenjar di perut, penumpukan lemak di tubuh, itu dikeluarkan dibantu dengan RGGL ditambah dengan Gikoles untuk bagian pertumbuhan kelenjar-kelenjar di dalam perut ataupun di tubuh ya Pak Joko ya. Nah itu artinya apabila keluar dari dalam tubuh berarti tubuh kita ada terjadi pengurangan berat badan. Nah di sini untuk yang bagian dietnya kita memberikan spirulina Pak Joko. Spirulina nutrisi, melengkapi nutrisi, sudah sangat lengkap sekali Pak Joko. Tidak kita khawatir lagi antara asam dan basanya tidak seimbang. Jadi apabila kita konsumsi 10 butir ataupun 10 candy pagi, 10 siang, 10 malam, bahkan mereka mencoba untuk 20 pagi, 20 siang, 20 malam. Nah ini tetap baik, tidak berlebih, artinya tidak alkalina. Jadi mengapa? Karena seimbang, melengkapi nutrisi, artinya nutrisinya lengkap. Yang kita butuhkan di situ kalium, kalsium, magnesium, omega 3, beta karotin. Jadi kita jelaskan dengan kandungan spirulina yang ada di dalamnya itu, termasuk kalsium. Bahkan untuk membuat sel darah merah, jadi tidak ada loyo ataupun tidak ada oyong ya Pak Joko ya apabila konsumsi spirulina. Dan makanan yang jenisnya nutrisi akan memberikan regenerasi sel Pak Joko. Nah, Kenapa harus rutin konsumsi Ganoderma RG dan GL? boleh Pak Joko. Di dalam Ganoderma itu kandungannya sangat lengkap sekali Pak Joko. Bahan baku 6 jenis jamur merah spesies Ganoderma ini memiliki lebih kurang 200 zat atau nutrisi yang terpenting untuk kesehatan tubuh dan vitalitas Pak Joko. 200 zat yang terkandung pada Ganoderma, bisa jadi lebih ya Pak Joko. Itu pun bukan saya mengatakan Pak Joko, tapi ilmuwannya. Sudah berapa ilmu mengatakan Ganoderma ini memiliki zat dan nutrisi yang terpenting untuk kesehatan tubuh dan untuk vitalitas. Nah jadi kalau untuk kesehatan tubuh artinya kan ini kita lihat bahan bakunya jamur merah. Jamur merah artinya kan makanan. Tidak ada bedanya dengan makanan-makanan yang alami yang lainnya seperti bayam, sayur, kangkung, padi. Padi kan kalau beras ataupun nasi itu sudah menjadi makanan, tapi kan bahan bakunya padi ya Pak Joko. Nah ini bahan bakunya jamur merah Pak Joko. Tapi di dalam Ganoderma ini tadi sudah melengkapi nutrisi. Nutrisi yang pada Ganoderma ini ada zat yang membantu kita untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuh, meningkatkan metabolisme dan melancarkan peredaran darah. Jadi ini saja kita melihat dari jenis zat yang secara bekerja secara holistis dalam tubuh, artinya meningkatkan metabolisme itu holistis Pak Joko. Metabolisme itu sistem dari kerja sel di dalam tubuh kita. Jadi apabila konsumsi meningkatkan metabolisme, kita berpikir positif, bahasanya zat yang terkandung pada Ganoderma ini membantu mengeluarkan racun dari dalam tubuh secara holistis. Tidak ada bagian-bagian yang terpenting yang dikhususkan untuk diperbaiki fungsi organ tubuhnya. Jadi apabila secara holistis dari ujung rambut sampai ujung kaki itu diperbaiki sel-selnya Pak Joko dengan zat atau nutrisi yang terkandung pada Ganoderma ini Pak Joko. Nah zat ataupun nutrisi ini sangat baik kita konsumsi, bukan tidak ada batasan untuk usia. Seperti Pak Joko tadi mengatakan usia tua, orang yang takut tua dan ingin awet muda, itu dari kita perbaiki, kita berikan asupan dari ketika keluar melihat dunia ini ataupun dari janin di dalam perut. Ini sangat baik sekali apabila kita mengkonsumsi Ganoderma Pak Joko. Mengapa? Ada kandungan kaliumnya. Kalsium itu sangat baik tulang dan gigi. Kalium itu untuk otot-otot supaya otot anak kuat ya Pak Joko, untuk pertumbuhan. Kalsiumnya tadi Pak Joko, otot dan tulang itu seimbang pertumbuhannya Pak Joko. Jadi sangat baik sekali. Untuk otaknya ada kandungannya di sana protein Pak Joko. Untuk mineralnya sangat baik sekali Pak Joko. Untuk apalagi di sana
banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi intinya kita mempunyai kekuatan. Ada 5 zat yang terpenting di dalam Ganoderma, itu polisakarida, adenosin, triterpenoid, sariganoderik, Jerman organik. Nah, ini sangat baik dikonsumsi dari janin sampai bayi lahir ke dunia. Nah, apabila bayi sudah tiba masanya bisa mengkonsumsi makanan dari luar, mungkin 6 bulan ya Pak Joko ya, menurut kesehatan boleh. Tapi secara langsung saya mempraktekkannya dari 3 bulan saja pun sudah bisa, kalau dia sudah mengkonsumsi air putih ataupun jenisnya Ganocilin kita masukkan mulai belajar dari mulutnya. Jadi ini jenis makanan boleh kita berikan dari anak kecil sampai orang yang melakukan aktivitas selagi produktif dan sampai ke orang tuanya. Jadi untuk orang tuanya di sini kan ada kalium ya Pak Joko, untuk otot-ototnya, dan untuk orang tua juga ada protein supaya tidak diet. Dan di sini ada kandungan untuk yang seperti Pak Joko tadi katakan, regenerasi sel awet muda, ada sini steroid ya Pak Joko ya. Steroid ini tadi untuk elastisi tubuh, jadi tubuh itu tidak mempercepat masa penuaan atau memperlambat masa kekenduran pada otot untuk zat steroidnya ini. Nah, di zat steroid ini juga sangat baik untuk kulit, untuk otot, untuk melebarkan pembuluh darah, untuk mempercantik, termasuk di dalamnya kolagen ya Pak Joko. Jadi semua zat-zat yang terkandung pada Ganoderma ini benar-benar dibutuhkan. Jadi sayang sekali apabila tidak mengkonsumsi sejak dari kecil, dan ini aman untuk kita konsumsi seumur hidup karena jenisnya juga makanan. Begitu Pak Joko. Jadi kok menceritakan tentang Ganoderma ini sangat panjang. Jadi apa bedanya antara padi dan jamur merah? Apa bedanya? Sama-sama jenis makanan herbal alami, tetapi di padi sedikit kandungannya, tetap bermanfaat ke tubuh. Namun pada Ganoderma ini Pak Joko banyak nutrisi zat yang terkandung di dalamnya dan dibutuhkan juga oleh tubuh. Ayo, tinggal pilih yang mana Pak Joko. Boleh juga makan padi ditambah Ganoderma, diperbanyak. Kalau menurut saya diperbanyak Ganodermanya karena zatnya tadi kita sangat butuhkan. Konsumsi setiap hari. Jadikan Ganoderma ini menjadi makanan sehari-hari karena jenisnya makanan sehat dan dibutuhkan oleh tubuh. Mungkin Pak Joko. Ganoderma adalah makanan sehat. Apakah usia bayi dan balita boleh mengkonsumsi makanan tersebut? Menariknya adalah Bu, artinya di segmen anak-anak kebutuhan daripada Ganoderma. Nah, itu untuk apa sih Bu? Dalam perkembangan anak Bu ya. Ini menarik karena ada kalanya kan di masyarakat itu kan punya pemahaman, loh kan anak kecil belum banyak konsumsi makanan-makanan yang mengandung racun dan dia masih tidak terkontaminasi dengan yang racun-racun seperti makanan-makanan yang cepat saji ya. Nah, kalau bicara tentang anak-anak, kebutuhan daripada atau Ganoderma itu manfaatnya untuk apa sih Bu? Dalam konteks anak-anak adalah salah satu target market kita untuk rutin konsumsi yang namanya Ganoderma. Monggo silakan Bu. Pak Joko. Kalau untuk anak-anak di sini Pak Joko ya, dari masa terbentuknya penggumpalan darah di janin ataupun janin di dalam tubuh sang ibu itu sudah ada darah ataupun aliran nutrisi yang dikonsumsi dari orang tuanya. Dari terbentuknya embrio ataupun janin tadi Pak Joko, saya agak takut sedikit mengatakan apa embrio, itu bahasa medisnya Pak Joko ya, itu bahasa saya aja. Terbentuknya janin di dalam alat reproduksi ataupun bagian ovarium ibu itu sudah ada yang namanya alergi yang di bawah dari tetesan darah atau sperma dari si ayah.
ataupun alergi dari ibu apabila ayah memiliki permasalahan kesehatan keturunan. Satu Pak Joko, ataupun orang tua dari laki-laki atau perempuan mengkonsumsi jenis makanan asam laktat yang berlebih. Ya maaf Pak Joko ya, di sini harus saya sampaikan dari awal terjadinya mengapa anak-anak itu sangat baik sekali mengkonsumsi Ganoderma. Nah itu kadang-kadang kita lupa Pak Joko. Yang kita tahu kalau bapak ibunya sakit gula, anaknya sakit gula. Kalau kita tahu bapak mamanya kolesterol, anaknya kolesterol. Padahal jenis makanan yang pertama kali orang tuanya tidak bermasalah dengan kesehatan, nah ketika dia mengkonsumsi itu terbentuk di anak, janin anak ketika keluar makin bertumbuhnya anak tadi seolah-olah membutuhkan asam laktat yang pernah diberikan ketika ibunya sedang hamil, ataupun terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan disebabkan ibunya waktu hamil ada permasalahan kesehatan. Nah itu sudah masuk asam laktat, obat yang membutuhkan ketergantungan. Nah di saat bayinya lahir, ketika lahir dan berkembang itu kadang-kadang 3 bulan sudah mengalami flu, demam, batuk, itu karena sudah ada permasalahan kesehatan dari dalam perut atau bulan rahim. Nah ketika keluar Pak Joko itu ada permintaan, saya ini butuh nih yang kemarin dimasukkan ketika saya dalam kandungan asam laktat ataupun jenis obat-obatan yang membuat menghilangkan rasa sakit, contoh ringannya Pak Joko ya. Jadi ketika anak bertumbuh berkembang itu membutuhkan lagi. Jadi kalau tidak diberi Pak Joko seolah-olah itu ada terjadi kram-kram otot. Maka kram otot itu membuat anak-anak demam. Nah, untuk yang ringan ya Pak Joko, mengapa anak-anak harus konsumsi dalam keadaan sehat ataupun sakit? Rata-rata ya anak-anak itu belum terkontaminasi dengan racun, sehat ya Pak Joko, umumnya sehat. Nah, walaupun sehat, kita harus memberikan melindungi keluarga kita dari makanan yang akan sehat diberikan ke dalam tubuh dari generasi kita ini Pak Joko. Apabila kita sudah tahu manfaat dari Ganoderma, cara memberikan anak kita tadi gampang. Ini kan harus mengeluarkan racun. Dari mana racun anak? Itulah yang tadi saya uraikan Pak Joko. Kenapa harus konsumsi setiap hari? Loh, kita kan juga mau sehat. Kenapa anak tidak? Itu namanya egois ya Pak Joko. Itu sebabnya saya katakan kenalkan dulu kepada anak kita sejak kecil. Kita berikan supnya, kita berikan RGGL Pak Joko. Buburnya kita masukkan RGGL Pak Joko. Susunya kita berikan RGGL Pak Joko. Jusnya kita berikan RGGL. Nah, anak tadi itu sudah kita lindungi dengan memberikan makanan sehat yang jenisnya jamur merah. Jadi jamur merah ini sangat baik untuk kesehatan, melindungi dan merawat fungsi organ tubuh. Jadi organ tubuh anak kita kan juga memiliki organ tubuh. Jangan pikirkan pada diri kita saja sendiri Pak Joko. Apabila kita sehat, sehatkan anak kita, sehatkan keluarga kita dengan Ganoderma. Cara memberikan tergantung dari bagaimana dia mengkonsumsinya. Kalau bayi mungkin dari susunya, dari jusnya, dari buburnya, dari supnya ya Pak Joko ya. Itu yang sering saya sampaikan kepada mitra-mitra ataupun untuk konsumen-konsumen saya Pak Joko. Ya, menarik. Anak-anak itu utamanya adalah untuk meningkatkan body system ya Pak ya. Jadi imunitasnya itu harus ditingkatkan dari sejak dini ya. Jadi saya catat adalah tadi bahwasanya Ibu sempat bicara kebutuhannya bukan hanya orang sehat, orang yang dewasa saja, tapi utamanya adalah anak. Karena untuk membentuk imunitas itu justru dimulai dari usia dini. Nah, satu pertimbangannya nanti untuk perkembangan otak, untuk pertumbuhan perkembangan dia secara mental, betul Bu? Benar Pak Joko. Karena kandungannya tadi ya Pak Joko ya. Kapan waktu yang tepat untuk konsumsi Ganoderma DXN? Untuk cara mengkonsumsi dari waktunya Pak Joko itu tidak ada dari ketetapan waktu Pak Joko. Jadi pagi, siang, malam, tengah malam, sore, senja, matahari terbit, matahari terbenam, boleh konsumsi terus Pak Joko, tidak ada batasan. Mengapa? Karena jenisnya makanan. Ini cemilannya ibaratnya kita bandingkan dengan cemilan. Jam 10 pagi boleh
waktu kita konsumsi jus jam 3 sore atau jam 2 sore boleh. Ya, jadi itu tinggal kita sendiri Pak Joko kapan kita mengkonsumsi. Dalam keadaan perut kosong ataupun perut berisi tidak masalah Pak Joko, karena ini jenis makanan yang kita konsumsi Pak Joko. Tetap kita berikan pemikiran inilah jenis makanan. Ganoderma, 6 jenis spesies jamur merah yang sangat baik sekali mengandung zat yang terpenting untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi makanan di sini ya tetap makanan jenisnya Pak Joko. Jadi ya kita makan dari makanan luar itu kita membutuhkan rasa sedap, itu hanya sebatas di lidah Pak Joko, di mulut. Dalam arti kata sedap di mulut, tak sedap di badan. Sedap di mulut tak enak di badan, kan gitu Pak Joko, karena menimbulkan permasalahan. Tapi kalau di Ganoderma ini enak di mulut, sedap di badan gitu Pak Joko. Kita jadikan Ganoderma ini sebagai makanan sehari-hari karena memang zatnya sangat baik sekali dan makanannya sedap sekali. Jadi sedap di mulut, sedap di badan Pak Joko. Hanya rasanya yang tidak ada netral. Jadi boleh dimakan kapan saja, malam pun boleh, tengah malam bangun pun boleh. Kadang-kadang ketika saya pernah bangun malam itu jam 2, jam 3 malam saya butuh, ya saya konsumsi Pak Joko, tidak ada batasan. Gitu, Pak Joko. Oke, Bunda. Bagaimana cara konsumsi Ganoderma? Dexen untuk usia lanjut atau lansia? Untuk usia lanjut Pak Joko, ini yang usia lanjut banyak takut dengan sakit ya Pak Joko. Jadi dengan takut sakit tadi, mereka membatasi makanan-makanan yang menyebabkan masalah kesehatan. Jadi seperti makanan yang menyebabkan masalah kesehatan, artinya tidak ada pertumbuhan ya Pak Joko ya untuk yang sudah usia lanjut. Yang ada masalah yaitu pengendapan. Dari makanan-makanan yang dimakan akan terjadi pengendapan atau penumpukan. Contohnya apabila mengkonsumsi jenisnya protein, daging, telur, akan terjadinya lemak darah ya Pak Joko ya. Apabila mengkonsumsi lemak-lemak ataupun yang berjenis santan akan membuat flek-flek pada dinding pembuluh darah. Jadi padahal ini sangat baik sekali Pak Joko. Ini jenisnya protein yang untuk jenisnya telur, daging, kacang-kacangan Pak Joko ya. Hati sapi itu kan untuk membuat kepingan darah Pak Joko. Yang orang usia lanjut ini sangat membutuhkan kepingan darah, zat besi, tapi mereka sangat takut sekali Pak Joko. Yang apabila kita sebut dengan zat besi, mereka takut berlebih. Mereka butuh tapi takut berlebih. Mengapa? Karena zat besi ini membuat kepingan darah, sementara mereka berpikir darah tidak boleh kental dan darah selalu harus encer supaya sirkulasi darah lancar, disebabkan karena dari usia lanjut sudah banyak penumpukan limbah ataupun penggumpalan darah ataupun terbentuknya flek-flek pada dinding pembuluh darah. Jadi sirkulasi darahnya nanti tidak lancar apabila darahnya bertambah kental ataupun zat besinya terlalu banyak. Gitu Pak Joko ya. Jadi mereka takut. Di sini ini ada cara mengkonsumsi Ganoderma ini sangat baik untuk dari usia yang tua atau usia lanjut. Karena kandungan protein di sana sangat banyak sekali Pak Joko untuk di Ganodermanya ini Pak Joko. Jadi untuk kaliumnya mereka yang sudah tua itu terjadi percepatan penuaan pada otot. Tapi setelah konsumsi Ganoderma ini membuat otot kuat kembali Pak Joko. Tadi yang katanya jalannya lambat bisa cepat Pak Joko. Jadi hari-hari mereka konsumsi dan hari-hari dari cara berjalannya yang awalnya pelan-pelan bisa jadi lari walaupun usia lanjut. Itu contoh Pak Joko ya. Nah untuk masalah usia lanjut kenapa harus konsumsi? Usia lanjut juga takut dengan keriput terlalu cepat Pak Joko. Nah pada Ganoderma ini ada zat steroid untuk elastis tubuh termasuk pembesaran pada bagian wajah ya Pak Joko ya, untuk tidak terlalu cepat bagian lengan, tangan mereka takut cepat kendur. Ya maaf Pak Joko, untuk bagian payudara mereka tidak terlalu cepat kendur juga Pak Joko. Jadi untuk
zat-zat pada Ganoderma ini ada bagian-bagian yang mereka kadang-kadang lupa tapi dipenuhi oleh Ganoderma ini. Jadi butuh konsumsi protein, takut sakit disebabkan karena penyebabnya tadi itu membuat kepingan darah berkurang. Saya agak susah cara mengatakannya Pak Joko. Orang tua ini butuh zat besi, tapi di sini sudah ada zat besi penggantinya Pak Joko. Begitulah ya protein. Jadi protein ini juga sangat baik untuk otak Pak Joko. Jadi yang sudah tua itu tadi tidak mengalami kepikunan Pak Joko. Jadi konsumsi produk ini untuk meningkatkan daya kerja otak. Jadi yang sudah lanjut pun tidak akan terjadi kepikunan ataupun rusak otak ataupun dia Alzheimer dalam sebutan kata masalah dengan kesehatan otak Pak Joko. Karena Alzheimer ini kadang-kadang masa muda ada terjadi kebentur ya Pak Joko, anak-anak sering terbentur, terjadi kecelakaan, terjadi benturan ataupun benda yang menimpa itu bagian kepala, akan terjadi kerusakan itu di saat nanti ketika sudah usia tua. Nah, itu kadang kita tidak menyadari terbentuknya seperti contohnya ada beberapa titik bagian otak, ada beberapa pertumbuhan sel abnormal di bagian otak. Mungkin itu sebab-sebabnya di masa sebelumnya, di masa lampau. Nah, kita untuk seperti usia tua ini sangat baik sekali untuk otaknya, proteinnya, dan untuk oksigennya sangat baik sekali juga untuk otak. Jadi usia lanjut dan usia muda produktif dan anak-anak itu sebenarnya kebutuhannya sama semua Pak Joko. Nah, jadi sebelum tua dari sekarang kita konsumsi, kita paham kita konsumsi, anak kita juga beri konsumsi produk Ganoderma. Jadi sekitar kita beri informasi tentang Ganoderma ini kepada sekitar kita dulu Pak Joko. Kita harus sehatkan keluarga kita dulu sendiri. Nah, kalau kita memang sudah membuktikan kita sehat, baru informasikan kepada yang lainnya. Betul. Ya, Bunda Samini ini dari kesaksian dari Teguh Dharma ya, yang ada di mitra kita dan di DSN yang ada di Sarawak ya. Nah, dia belum punya pengalaman. Alhamdulillah setelah kenal produk herbal jamur merah ini dan mengonsumsinya, semua keluhan yang kami keluhkan tentang kesehatan mulai membaik. Terkhusus testi-testi yang baru kami rasakan. Untuk rupanya untuk bundanya, alhamdulillah sekarang ibu sudah 80%. Ya, artinya apa yang saya tanyakan tadi adalah terkait dengan segmen usia lanjut ya. Terlepas ada gangguan kesehatan apa, tapi setidaknya dari kita sharing-sharing tadi Bunda Samini, segmen untuk usia lanjut itu juga sangat penting untuk konsumsi yang namanya Ganoderma, dalam hal ini Resigano dan Ganolusidum. Karena sempat di awal kita perbincangan awal tadi, kalau kita ceritakan tentang ganoterapi, diterapi dengan mempergunakan Ganoderma. Menarik Bunda Samini sharing-sharing kita hari ini ya. Tadi bercerita tentang untuk anak-anak, perkembangan otak ya, terus kemudian untuk usia lanjut, terus ini untuk juga kaitannya supaya tetap sehat, tetap cantik, tetap bugar. Itu hal yang dasar adalah bagaimana meningkatkan imunitas tubuh. Nah, kalau ngomongin tadi yang ngomongin anak-anak sudah, tapi sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang lebih mengarah ya. Berapa banyak jumlah kapsul Ganoderma yang sebaiknya dikonsumsi? Untuk mengkonsumsi dari jumlah Pak Joko, saya tetap ini produk luar biasa Pak Joko. Mengapa saya katakan produk ini luar biasa Pak Joko? Kapsul dari RGGL itu Pak Joko sangat kecil Pak Joko, tapi manfaatnya sangat luar biasa. Nah itu saya memaknai setiap kata-kata yang keluar DXN luar biasa tuh saya ingat kapsulnya Pak Joko.
Dan setiap saya memposting atau membuat kata-kata DSN luar biasa itu saya merinding Pak Joko. Nah ini saya juga berkata DSN luar biasa itu saya merinding Pak Joko. Mengapa? Sedemikian kecilnya kapsul tadi Pak Joko, itu manfaatnya luar biasa sekali memang Pak Joko. Dari satu kapsul RG dan satu kapsul Ganoselium menjadi sepasang RGGL, ini manfaatnya sangat luar biasa sekali. Mengapa? Ini banyak yang tertolong untuk bagian orang-orang yang bermasalah kesehatan. Mengapa? Pertanyaan sekali lagi, mengapa? Karena cara kerja dari RGGL ini sangat cepat sekali, mudah diserap oleh tubuh Pak Joko, tidak ada molekul. Nah, jadi dari konsumsi satu pasang saja ini sudah ada respon di dalam tubuh untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Apabila memang benar-benar daya tahan tubuhnya harus ditingkatkan, membantu mengeluarkan racun dari dalam tubuh, benar terjadi. Ketika kita konsumsi, hitungan menit ataupun detik bisa jadi langsung reaksi Pak Joko. Tapi kadang-kadang ada mereka yang tidak mengalami kepekaan itu, mereka mengatakan biasa-biasa saja. Itu butuh kita tanyakan. Setelah konsumsi ada, setelah konsumsi ada rasa ingin buang air besar, buang air kecil, atau bersin sekalipun, ataupun menguap, itu reaksi. Tapi kadang-kadang mereka tidak mengalami kepekaan itu. Itu mungkin bukan background atau basic mereka Pak Joko. Nah dari sepasang ini saja Pak Joko sudah sangat luar biasa. Jadi awali dulu Pak Joko yang sepasang, biar paham, biar mengerti apa reaksinya ketika konsumsi sepasang. Karena tujuan kita di sini Pak Joko bukan untuk pribadi. Kalau pribadi saya hari ini bisa konsumsi 30 RG, 30 GL, 120 pasang spirulina ditambah produk yang lain. Ataupun satu botol jadikan satu tempat wadah, kita kasih acuan jadi satu, saya konsumsi, semua bisa saya konsumsi Pak Joko, karena saya yakin ini makanan dan tidak ada reaksi yang mengkhawatirkan. Tapi apabila kita memang benar-benar ingin mendalami atau mempelajari bagian-bagian tentang reaksi Ganoderma ini, artinya dalam ganoterapinya, ini kita harus menurut saya, bukan harus ya Pak Joko, diawali saja dari yang sedikit, satu pasang, biarkan dalam 1 minggu, ataupun kalau tidak sabar 3 hari boleh tingkatkan jadi 2 pasang, 1 minggu kemudian boleh 4 pasang, 6 pasang. Jadi ketika ada terjadi reaksi ini, kita ini ternyata jadi hasil dari konsumsi 2, 4, 6 pasang ini ada jawaban batas jawaban, kita kotak-kotakkan Pak Joko. Tapi kalau langsung kita konsumsi 10 ini, jadi kita memang mendapatkan sesuatu yang kita harapkan mungkin dari kesehatannya, tapi kita secara keilmuannya kita butuh ilmu dasarnya dulu mungkin ya Pak Joko ya, diawali dari 1, 2, 4, dan 6 gitu Pak Joko. Oke, tidak. Banyak hal yang kita belajar ya dari Bunda Samini, bagaimana kalau kita rutin konsumsi apa yang terjadi. Di antaranya adalah imunitas tubuh, kebugaran, terus ya kalau untuk bagi perempuan jauh lebih muda dan lebih awet muda, begitu juga pria juga. Dan kalau untuk anak-anak itu supaya imun itu terbentuk ya, dan supaya tidak mudah sakit. Ya, mungkin Sebagai penutup, apa kata-kata motivasi Bu Samini untuk para mitra DXN agar selalu rutin konsumsi produk Ganoderma DXM? Untuk tip tidak ada terkhusus ya Pak Joko ya, karena kita di sini adalah keluarga besar DSN. Saya ingin semua tipsnya saya bagikan kepada siapapun. Untuk Ganoderma ini Pak Joko, jadikan Ganoderma ini sebagai makanan kita sehari-hari. Pilih makanan sehat yang dapat menyehatkan. Di luar sana banyak makanan sehat, kita cuci bersih, kita lihat dari makanan yang herbal tapi belum tentu menyehatkan, sehat tapi belum tentu menyehatkan.
Nah, kalau untuk Ganoderma ini Pak Joko, awali konsumsi dari 1 pasang, 2 pasang, 4 pasang, dan 6 pasang. Selanjutnya terserah pada diri kita sendiri Pak Joko. Nah, untuk mengapa harus konsumsi Ganoderma? Lihatlah pada Ganoderma DSN ini, pada Ganoderma DX ini Pak Joko ya, khususnya itu bahan bakunya 6 jenis Ganoderma yang sangat baik sekali kita konsumsi karena banyak terkandung di dalamnya zat dan nutrisi yang terpenting untuk kesehatan dan vitalitas. Selanjutnya Pak Joko, bagaimana menjaga kesehatan? Pentingnya sehat itu bukan untuk diri kita sendiri. Pentingnya sehat itu yaitu apalah gunanya kita diberi umur yang panjang apabila kita tidak mampu melakukan aktivitas kita dengan sendiri, butuh bantuan orang lain. Jadi pentingnya sehat itu bukan untuk diri kita sendiri. Pentingnya sehat itu tidak memberi energi positif kepada negatif kepada orang lain dengan selalu meminta bantuan pertolongan kepada orang lain. Jadi jaga kesehatan, mengkonsumsi Ganoderma itu lebih baik menjaga diri sendiri, artinya selalu memberikan energi positif kepada orang lain dan tidak memberi tekanan kepada orang lain disebabkan karena kita tidak sehat. Mungkin hanya Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini.